Berarti kan pertama itu diterbitkan oleh UGM, yang kedua dilegalisir oleh UGM, yang ketiga memang ini dokumen dikuasai negara. Yang saya katakan tadi ada prosedural, ada sistem di situ. Nah, perkara nanti mereka ini mau mengubek-ngubek yang mana lagi silahkan saja. Itu juga ada mekanisme untuk itu. Ya, tapi sampai saat ini ada gium hukum bahwa dokumen negara dianggap benar sampai ada putusan hukum yang membatalkan itu atau menyatakan itu tidak benar. Dan itu belum. Dan itu sampai saat ini tidak ada. Silahkan kalau mereka ini mau berjuang untuk itu, mengatakan yang tanda tangan tidak benar lah atau prosedurnya, silakan lah whatever. Tetapi artinya dengan diberikan oleh KPU RI ijazah ini kepada Bona Tua, ya ini jelas sekali lagi memperkuat lah yang walaupun sudah kuat posisi ini kan sebetulnya sudah diperiksa, KPU juga kan udah diperiksa di penyidikan ya. Nah, ini sangat menguatkan posisi Pak Jokowi, justru melemahkan para tersangka di sini. Itu menurut saya. Oke, jadi saya bingung menguatkannya di mana? Karena sepanjang yang saya tahu, bahkan saya sendiri melegalisir ijazah SMA saya untuk nyalek tahun 2024 kemarin, dikasih tanggal. Dikasih tanggal, ditanda tangan, dicap. Nama dia siapa? Berapa kali Anda melakukan legalisasi ijazah? Iya, 1 kali aja cukup dong. Kan saya mencalon hanya sekali. Iya, artinya ketika ada orang yang sama melakukan pencalonan lebih dari 1 kali, bisa saja yang legalisir tanda tangan orang berbeda, begitu? Bisa dong, harus Tadi berbeda. yang dimasalahkan karena apa, yang 2019 dan 2014 itu juga berbeda orangnya. Satu Budi Adi, satu Muhammad Naim. Iya. Pertanyaan saya, kenapa pas mereka melegalisir barang itu, melegalisir ijazah itu, tidak ada tanggalnya? Berarti pertanyaan itu harus ditujukan kepada yang melegalisir, kan? Iya dong. Bukan yang punya ijazah, pertanyaan kan? saya yang melegalisir siapa? Mungkin Bang Freddy bisa tanya Pak Jokowi besok kalau ke rumahnya ya. Ya, Pak Jokowi juga mungkin tidak tahu. Tapi pertanyaan itu nggak boleh, Bang. Institusinya. Tunggu, Bang. Tidak boleh. Misalkan saya memberikan fotokopi ijazah saya ke Abang. Bang, tolong pergi ke SMA saya, legalisir dong. Anda siapa bisa melegalisir ijazah saya? Harus orangnya sendiri datang ke institusi pendidikan, kita setuju ya? Iya. Mendatang sendiri, menemui katakan kepala sekolah atau dekan. Tergantung ininya levelnya ya. Dan harusnya ada tanggal di situ. Oke, soal tanggal teknis ya. Tapi pertanyaan saya adalah, yang Anda persoalkan tadi soal siapa yang mendatangani? Atau Betul. Siapa yang mendatangani? Di 2005, di ketiga ijazah, keempat ijazah yang kami dapat, 2019, 14, 12, dan 2010, itu 2010, 12, dan 14 itu yang menandatangan Muhammad Naim. Benar, dia memang dekan saat itu. Orangnya masih ada? Masih hidup, setahu saya. Yang 2019 Budi Adi. 2005 bukan dia dekannya. Orang lain. Dan itu tidak diberikan oleh KPU Solo. Kan kita jadi bingung. Artinya orang lain yang Anda maksud itu bukan yang menandatangani legalisir ijazah? Dekannya lain yang menjabat pada hari itu. Bukan jadi, seperti nama yang ada di... Bukan Muhammad Naim. Oke. Nah, jadi yang saya bingung, apakah KPU Solo menghilangkan, memusnahkan, atau kehilangan itu apa ceritanya sehingga itu tidak diberikan ke kami? Gitu. Pertanyaan saya, pertanyaan saya yang tadi, yang kecuali 2005 itu, yang ditandatangani oleh satu orang itu, dekan itu kalian akui sebagai ijazahnya asli dari UGM, legalisir UGM. Loh, belum kelihatan, Bang. Sampai hari ini tidak diberikan oleh KPU Solo. Bukan. Yang kan kalian terima itu 4 tadi. Ya, saya menerima 4, tapi sisa 1 belum. Ya, yang 1 belum. Ya. Nah, yang 4 tadi itu, ya, kalian akuin itu dari UGM. Loh, kita tidak bisa mengakui, Bang. Gini, nah, saya mengakui bahwa itu adalah data yang dimiliki oleh KPU. Iya. Itu. Kita hanya bisa mengakui sebatas itu. Kalau kita mengakui itu milik UGM atau diberikan sendiri, didatangkan atau Jokowi datang sendiri ke situ dan melegalisir, itu namanya cacat logika lagi. Lalu karena kita nggak tahu siapa yang datang ke situ. Anda bisa mengonfirmasi bahwa dokumen itu memang diterbitkan oleh sebuah lembaga bernama Universitas Gadjah Mada atau bukan? Loh, harusnya Ova Emilia. Ova Emilia kan punya data bahwa, contoh nih, di SMA saya aja ada bukti tanda terima, saya pernah melegalisir ijazah dan untuk keperluan apa? Masa institusi sehebat UGM tidak punya data itu?
bahwa Bapak Joko Widodo, apalagi presiden loh datang ke situ. Ya kan? 2014 beliau kan sudah presiden, mau melegalisir ijazah untuk 2019. Wah, itu mungkin jadi headline di seluruh UGM. Bahwa hari ini presiden mau datang ke sini untuk melegalisir ijazah. Kok kita nggak pernah dengar berita itu? Ya kan, kita sama bingungnya nih Bang. 2005 mungkin dia bukan siapa-siapa. Sehingga nggak ada yang tahu siapa waktu itu dia kan. Tapi 2010 juga dia sudah wali kota. Saya mau nyalek aja Bang. Guru-guru SMA saya tuh ributnya setengah mati. Wah, hebat ini Michael. Sudah bisa caleg DPR RI dan seterusnya. Ini sudah presiden. Kok nggak pernah kedengeran, Bang? Jadi, jangan salahkan kami, saya sebagai jurnalis, Pak Bonatwa sebagai peneliti, jangan salahkan kami kalau masih penasaran. Ya, kalau soal penasaran itu hak setiap orang ya. Tetapi Betul. kan tentu harus ada dasar, bukan sekedar asumsi. Pertanyaan saya kepada Anda berdua, Anda berdua mengakui institusi UGM sebagai institusi yang bonafit, Ya, betul. ya kan? Seharusnya ya. Misalnya saya mengaku lulusan UGM. Ya. Kemudian sebenarnya saya tidak pernah kuliah di UGM. Tetapi UGM kemudian menyatakan itu betul. Anda percaya saya atau UGM? Wah, itu berat juga ya, Bang. Ya ini logika sederhana aja. Karena kita harus mengakui... Karena UGM sudah membuat statement kan? Ya. UGM membuat statement bahwa dia pernah memberikan sebuah ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Betul. Coba cek lagi itu, Ova Emilia, Iya, statementnya. setuju. Dia tidak memberikan statement bahwa Presiden Joko Widodo, mantan presiden, presiden ke-7 atau apapun title-nya, pernah menyelesaikan S1 Fakultas Kehutanan UGM. Iya, saya tidak masuk ke situ, Bung Michael. Ini pertanyaan buat Anda juga, Ini Bang Freddy. kan Abang menabrakkan statement Pak Jokowi saya dengan tidak statement berpihak, UGM tidak. ya. Saya berdasarkan data pertama UGM sudah statement. Yang Ya. kedua kan Anda masalahkan soal ijazah gitu kan. Betul. Nah, pertanyaannya kalau yang dianggap punya ijazah kemudian tidak asli, tetapi institusi yang mengeluarkan itu menyatakan ada ijazah, seharusnya kita harus fokus kepada yang mana ini soal ijazahnya, orangnya Sebenarnya atau kalau masalah institusinya. ini Bang, ini kita tidak usah jauh-jauh ke UGM sebenarnya. Sebenarnya yang paling gampang itu, kita minta pertanggungjawaban dari KPU yang sudah melewati waktu kadaluarsa untuk menyerahkan itu ke Arsip Nasional. Ya. Abang setuju nggak bahwa ijazah seorang mantan presiden yang sudah 10 tahun memimpin kita, itu adalah sebuah dokumen bersejarah yang harus dimasukkan ke Arsip Nasional. Bahkan ijazahnya Bung Hatta sekarang dipajang di Belanda sana. Iya, Saya lupa karena beliau pernah universitas apa. kuliah di sana. Betul. Oke, soal itu gimana, Bang? Berikan ke Arsip Nasional Iya. supaya diautentikasi. Jadi begini, ya UGM itu sekali lagi UGM itu lembaga publik. Ya, udah kita sepakat tadi universitas ternama. Ya. KPU lembaga negara. Ya, kemudian juga ada Bareskrim. Ya. Yang saya katakan tadi, ini semua bekerja dengan dokumen otentik, bukan dengan omon-omon, bukan dengan cocok logi, bukan dengan asumsi, bukan dengan analisis abal-abal, bukan. Ya, dengan dokumen otentik. Dengan kerja prosedural. Ya. Ya, kemudian dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan undang-undang. Ya. Ya, apakah kita tidak percaya? Nah, dengan dalam konteks kasus ijazah Pak Jokowi ini, ya, sekali lagi saya katakan, dalam konteks kasus Pak ijazah Jokowi ini, berarti Roy Suryo dan kawan-kawan ini sama juga sekarang dengan dikeluarkannya dokumen ini telah menghina juga lembaga-lembaga negara, telah menghina negara. Kenapa? Bukan hanya dia semata-mata karena dia bekas presiden, bukan. Dokumen yang saya bilang tadi itu sudah menjadi, tadi juga dia sepakat, menjadi dokumen negara yang harusnya udah dikirim ke ANRI. Yes. Yang sudah dikuasai negara. Berarti mereka ini juga mempertanyakan ya prosedur atau sistem negara ini. Termasuk lembaga-lembaga yang Anda sebutkan Termasuk tadi. lembaga-lembaga, termasuk saya belum pernah dengar kasus satupun, kasus UGM, kasus ijazah. Ya. Ya, mungkin karena belum ada orang sekaliber Jokowi kali. Sehingga jadi masalah begitu. Ya, kalau memang ini kan mereka ini memang konteksnya memang mencari-cari. Saya juga nggak tahu ya, mungkin kenapa cuma Jokowi kan begitu. Janganlah Bang, wakil gubernur aja ijazahnya ada yang palsu kemarin kok. Wakil gubernur dan lain-lain banyak. Dikeluarkan UGM. Bukan hanya Kan UGM saya dong. bicara UGM. Saya bicara UGM. Iya, tapi kan kita... tadi saya bicara UGM. Pertama kita sepakat bahwa UGM itu banyak
Kalau masalah apalagi, mohon maaf nih, apalagi universitas swasta yang yang mengeluarkan ijazah yang abal-abal banyak sekali. Saya tahu banyak sekali. Kasus-kasus ijazah palsu juga ada juga kemarin. Universitas negeri juga banyak, tetapi UGM yang saya katakan, apakah kita saya alumni UGM, saya percaya, begitu loh. Kalau tadi merespon pertanyaan Bung Doni ya, saya lebih percaya omongan UGM daripada omongan seseorang. Seseorang itu maksudnya siapa? Nah kan tadi ditanya. Oke. Nah kan tadi kan ditanya, kalau saya ngomong begini, UGM ngomong begini, saya pertanya UGM. Karena itu institusi. Institusi. Anda tidak apa-apa berdua tidak percaya saya. Ya. Tugas saya kan bertanya gitu. Iya, kan begitu. Saya lebih percaya UGM. Nggak percaya Bung Doni ya. Gitu. Oke. Persoalannya kan kita semua sama-sama sepakat bahwa UGM itu institusi yang Anda berdua percaya. Saya sederhana Bung Michael, misalnya harusnya nih. Iya. Kenapa ada kata harusnya? Ya harusnya kita percaya. Berarti Anda dalam posisi tidak percaya sekarang. Tapi kok mereka membuat kita sulit percaya gitu loh. Apa indikasi sulit dipercaya? Loh, pertama begini. Semua dokumen yang kita minta ke UGM, mereka katakan sudah diberikan kepada Mabes Polri. Polda Metro Jaya. Maaf. Ya sudah. Masa nggak dikopi satupun? Masa sih misalkan saya punya sertifikat tanah atau apa di rumah, harus tiba-tiba menjadi sebuah dokumen yang disita di penyidikan, masa nggak saya fotokopi dulu? Bodoh sekali itu. Kewajiban apa UGM untuk menyerahkan kopinya? Oh bukan, kopi dari... Ya kan Anda minta data kan? Kan ada 700 barang itu. Betul. 700 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya. Masa UGM tidak mengkopi data-data penting untuk itu arsip pribadinya, arsip misalnya. mereka? Ya kan? Dan supaya tetap bisa diakses publik, karena mereka institusi yang bonafit kan, seperti kita bilang tadi. Bukan. Tapi kok bisa ceroboh seperti ini? Bukan. Gitu loh. Saya nggak tahu apakah benar UGM mengatakan tidak ada kopinya. Yang saya tahu UGM mengatakan dokumen itu sudah diambil atau disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Konteksnya adalah mau mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu sedang dalam proses penyidikan. Kalau dalam proses penyidikan, maka tidak bisa lagi diambil oleh pihak lain. Setahu saya konteksnya begitu. Bahkan kopinya, gitu Bang. loh. Bukan masalah kopi atau tetapi dokumen itu, perkara itu sedang dalam proses penyidikan. Karena ini barangnya sedang berperkara begitu. Secara hukum tidak boleh lagi ada yang mengganggu proses ini. Itu ini kita analogikan gampang begini, Bang ya. Kita analogikan gampang. Ada kasus sesuatu lah tentang pisau misalnya. Barang buktinya pisau. Pisau itu kita foto. Masa fotonya nggak boleh kita lihat? Oh ternyata pisaunya sepanjang ini. Foto itu sebagai apa? Dokumentasi pribadi, sebagai barang bukti atau alat bukti? Ya itu kan dokumentasi. Masa pelaku pembunuhan? Yang seharusnya harus dibuka ke publik. Publik boleh tahu dong pisaunya jenis apa, setajam apa, sepanjang apa ukurannya. Masa kita nggak boleh tahu? Kita kan nggak minta barang buktinya. Kita tidak minta apa yang disita Polda Metro Jaya itu untuk kita kuasai. Tidak. Tapi apa sih yang kau ambil kemarin itu? Silakan minta ke Polda dong. Bukan, harusnya UGM yang memberikan, Bang. Kan UGM itu udah statement. Bisa. Loh, gimana? Nggak bisa. Harusnya UGM terbuka kepada publik. Saya memberikan 700 barang itu ini. Oh, nggak bisa. Ijazah kah? Transkrip nilai kah? Kartu hasil studi kah? Justru itu sudah melanggar hukum. Nah, justru, Bang. Kalau dia berikan lagi dokumen itu kepada pihak lain, sementara itu sudah disita oleh penyidik. Saya buka sesuatu yang mungkin publik belum terlalu ngeh ya selama ini.